merupakan satu kuman yang tersisa dari pembersihan yang tidak mati. Dengan cepat, dengan sangat mudah, ketika ada kotoran maka mudah sekali untuk berkembang. Beda perkembangbiakan kita kan butuh proses. Nggih betul? Nggih betul? Perkembangannya kita butuh proses. Karena butuh proses saja sebabnya karena saking banyaknya manusia, angka kelahiran dan angka kematian juga setiap harinya itu banyak. Nggih betul? Jadi bersyukur Allah berikan kita kulit. Tapi ketika sudah tidak ada kulitnya benar-benar, lapisan-lapisan kulit sudah terkelupas, maka mungkin rasa sakit pun sudah tidak merasakan. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi ditemui berbagai macam golongan. Salah satunya adalah golongan orang yang mencabik-cabik kulitnya sendiri sampai merasa kesakitan, sehingga kulitnya terkelupas semua, bahkan sampai daging-dagingnya ikut dedel, ikut terkelupas. Kemudian setelah merasakan sakit, habis terkelupas kulitnya, dagingnya pun ikut dipontedeli. Allah kembalikan kembali. Setelah kembali secara sempurna, dikelupas lagi kulitnya, didedel lagi kulitnya. Maka Nabi penasaran, bertanya pada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, saya sungguh sedih, saya sungguh benar-benar tidak tega melihat orang yang menyakiti dirinya sendiri. Apa gerangan dan siapa orang itu, wahai malaikat Jibril? Wahai Nabi, dengan sangat berat harus aku sampaikan, itu adalah gambaran umatmu nanti. Hah? Umatku? Iya. Bagaimana bisa umatku sampai merasakan kesakitan yang diakibatkan dirinya sendiri, melepas kulitnya, dikelupas diri kulitnya sampai merasa kesakitan. Bahkan ceritanya dia rasakan, tapi dia tidak bisa berhenti menggaruk-garuk kulitnya, melupaskan kulitnya sendiri sampai pada nempel daging-dagingnya di dalam kulitnya. Niku dia merasa kesakitan, dikembalikan lagi. Setelah kembali utuh, dilepas lagi. Maka malaikat Jibril dengan berat hati, saya sampaikan, itu adalah gambaran umatmu nanti yang ketika di dalam dunia tidak bisa menjaga dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak bisa menjaga marwahnya, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada manusia yang ketika meninggalkan sholat 5 waktu, 1 kali sholat ditinggalkan dengan sengaja, maka juga diberitahu, dipertemukan, diperlihatkan orang tersebut memakan rantai besi yang terambil dari neraka. Kolong-kolong rantai besi itu dimakan, dimasukkan ke dalam mulutnya, keluar dari anusnya. Bahkan 1 kolong rantai besi ketika nemplek nang bumi, maka terbakarlah seluruh buminya. Itu panasnya sampai segitunya. Alhamdulillah nih. Sebab nopo? Sebab meninggal sholat dengan sengaja. Saya pernah dapat kisah belum lama. Ada orang yang sudah sholat malam. Aku pernah sholat malam terus. Aku duha, saya puasa, saya sedekah, tapi cobaan saya bertubi-tubi. Banyak, ujiannya berat sekali. Aku minta sama Allah, ya Allah, aku minta saya menjalankan perintahmu, saya menjauhi laranganmu, saya sholat tidak hanya 5 waktu, bahkan qiyamul lail, bahkan duha, rawatib, sampai waktu itu, sampai dia itu perempuan menutup auratnya, sampai kemana-mana bercadar, begitu menjaganya. Tapi wahai, mengapa ujianku berat sekali ya Allah? Sampai ada di titik orang tersebut itu putus asa. Akhirnya apa? Lah, aku udah taat kepadamu, tapi cobaanku
bahkan sholatnya arang-arang, bentongan, kaya ora tau diuji, aku orang jajal. Putus asa dia. Oke? Halo. Halo. Oke? Sampai apa tadi kata-katanya? Oh iya. Sampai putus asa. Akhirnya apa? Bahasanya ngedan. Bahasanya apa? Bukan edan tapi ngedan. Ya sudah Allah. Teman-temanku aja yang gak pernah tahajud, temanku yang sholatnya tidak rutin, itu malah ujiannya berat. Saya mau seperti itu. Saya mau semaunya sendiri. Kadang sholat, nek pengen ya sholat, nek enggak ya enggak. Sudah gak pernah tahajud, gak pernah puasa, cadarnya dibuka, jilbabnya dibuka. Katanya bener mbak, bener, ujianku berkurang, bahkan dikasih nikmat yang luar biasa, tapi hatiku kosong. Saya beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan, ujianku berkurang, rezekiku bertambah, pekerjaan suami lancar, secara finansial tambah bagus. Tapi kalau saya tidak kembali untuk taat bersujud kepada Allah, hatiku terasa hampa. Saya seperti hidup tidak punya tujuan. Hidupku itu sekarang yang ini seperti tidak punya tujuan. Itu pernah saya dapat sebuah kisah. Oh gitu ya. Karena saya tidak pernah dan jangan pernah ada di fase jangan sampai kita putus asa meninggalkan Gusti Allah. Tapi ketika Allah mengizinkan saya untuk mendengar kisah itu, maka itu ayatnya Allah, itu sebagai pelajaran untuk kita. Seberat apapun cobaan, jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat. Orang yang tak sholat itu disampaikan, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj, itu dicabik-cabik sendiri kulitnya sampai terkelupas, sampai merasa kesakitan, sampai kena dagingnya, sampai habis, sampai tidak sakit lagi, dikembalikan lagi oleh Allah, dicabik lagi. Itu kulit punya fungsi yang luar biasa sebagai pelindung. Jenengan cewek sendiri, keras betul, sakit tidak, itu yang merasakan, yang menangkap, yang merespon itu kulit, yang merespon itu kulit. Jadi kulit itu fungsinya luar biasa. Yang pertama sebagai benteng agar tidak mudah masuknya penyakit. Gimana? Kulit berfungsi mengeluarkan panas pada tubuh. Bahkan yang merabutkan, saya sampaikan kulit itu juga termasuk menstabilkan suhu tubuh. Jadi gini Pak, kulit itu bisa menghasilkan vitamin D dari bantuan sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari yang direspon, diterima oleh kulit, dan itu disimpan oleh kulit. Bahkan kulit itu juga berfungsi menyimpan lemak. Lemak-lemak itu tersimpan. Kalau lemaknya kandel kan tambah hangat. Ini benar. Lemaknya kandel tambah menyimpan lemak, menghasilkan vitamin D dari resapan sinar matahari yang diresap oleh kulit. Bahkan disimpan di saat hawa dingin atau suhu dingin itu datang, kulit pun masih punya pelindung atau penghangat. Itu kulit, luar biasa fungsi kulit. Kulit mengeluarkan panas pada tubuh. Kalau seandainya saat panas itu berlebihan, maka dinginnya kulit pun juga akan mengeluarkan panasnya agar kondisi kita stabil. Benar? Nah, kalau sedang panas, sedang demam, berarti daya tahan tubuh sedang berkurang, kulit juga perlindungannya sedang berkurang. Ini kulit. Kulit berfungsi mengeluarkan keringat yang mengandung racun atau toksin, sisa metabolisme tubuh. Piyambak jahat. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi minat thamarati
rezeki. Sing dagang itu yang sekarang ketonan dunia. Tapi kalau pedagang kain kan nggak ada pohon kain, ada gimana? Dari rotan bumi dihasilkan benang, kapas, ini itu jadi kain. Gimana? Semua yang kita pakai, yang kita makan itu Allah turunkan hujan dari langit, tenggini langit diturunkan ke bumi, bumi jadi subur, bumi Allah ditandur dari rezeki wawae. Lah, yang sudah dikeluarkan dari bumi ke tangan kita, dimakan itu kadang kita tidak bersih, makanan kita bercampur dengan penyakit, atau mungkin ngerebusnya bisa jadi kurang atau terlalu, gitu betul Bu? Atau udara debu-debu yang berterbangan akhirnya nempel pada makan apa? Makanan yang kita makan wis dicuci pun tidak 100% bersih. Ketika didahar terus awake dhewe dari saripati makanan itu, sari-sari makanan itu bekerja di dalam tubuh kita, ya betul? Nggih. Niki yang bagus-bagus itu dipakai dan menjadi energi dan lain sebagainya. Nggih, lan apa? Kotoran-kotoran itu ada yang jadi ampas, ada yang keluar lewat kering. Jadi kuman, bakteri keluar, racun, toksin, sisa dari makanan yang sudah diolah di dalam tubuh kita itu dikeluarkan lewat keringat. Langapunten, lah dalan sing gawe metu kotoran nek tidak dilindungi oleh kulit, maka kotoran tersebut bentengnya kurang akan masuk ke dalam organ dalam tubuh kita yang sangat penting. Itu makanya berarti penyakit dalam. Bu, kulit itu penting betul. Kadang-kadang kulit dong. Kalau waten-waten lalu skincare, mereka sih dipikir nak kulit dong. Dia betul. Jerawatan, ibu, comong-comong, padahal apa? Perubahan dalam kulit itu yang tadinya kengkeng jadi kendor, yang tadinya mablam-mablam mulus jadi ada bintik-bintiknya. Itu sebetulnya bukan apa-apa, mengingatkan apapun yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan. Zaman isih enom mripate awas mandang wis tuwa kok malih lewur. Iki mertandano yen arep mlebu urip ning alam donya kudu akeh syukur supaya uripe donya akhirat makmur. Astagfirullah Rabbal alamin, astagfirullah minal khataya rabbi sekarang yang berhubungan dengan kulit. Zaman isih enom kulit kenceng barang wis tuwa kok malih kisut. Mana kok? Iki mertandano arep mlebu bolongan jimun. Arep kubur iki, Pak. Nggih lho mboten. Arep mlebu bolongan jimun. Nggih. Yo padha dijogo ben ora kena pecut saking malaikat kang wajahe merenung. Astagfirullah
di dalam dunia ada perubahan. Ini dibasuhlah kulit kita saat berwudu, di saat kita mau melaksanakan sholat. Tidak hanya secara hakikat dosa-dosanya itu dibersihkan, tapi ternyata kotoran-kotoran, bakteri-bakteri yang ada di dalam kulit kita, terutama di organ tubuh yang sering kita berinteraksi dengan benda lain, itu yang dibasuh oleh air wudhu. Membersihkan kulit, berfungsi masuknya cairan yang tidak berguna ke dalam tubuh. Jadi membentengi masuknya kelenjar-kelenjar yang kadang-kadang muncul dari kulit kita. 63. Kulit berfungsi menahan masuknya sinar ultraviolet ketika berada di bawah sinar matahari. Menahan tapi juga menyerap hal positif yang Allah berikan lewat sinar matahari. Kulit juga merupakan bagian utama dari indera peraba, sehingga kita bisa mengetahui benda-benda yang kita pegang hanya dengan meraba. Bahkan kita disentuh saja kulit yang menerima dan responnya bisa dirasakan oleh seluruh organ tubuh. Nek wis mati rasa di mek mawon mboten rasa. Maka tidak ada orang yang mati yang pertama kali mati adalah kulitnya. Kulitnya itu tidak berfungsi. Kulitnya tidak berfungsi. Loh, ayo bareng-bareng syirim alaih. Loh. Hajazakish ha'abanan sajiyah. Saya jadi mengganggu khususnya Mbak Yai kulit itu seakan-akan menjadi mata atau pengganti penglihatan. Terkadang ada mata yang tidak bisa melihat, dengan meraba bisa mengatakan, oh ini besar, ini benda besar, ini benda kecil, ini benda kasar, ini benda yang lembut. Gimana? Bahkan orang lembut dari segi sentuhan, dari bentuk pun, ngemek batu karo ngemek pasir niku mek-mekane beda napa padha? Beda napa padha? Nggih, Pak Haji Rosid demek bawang kali demek jenang. Benten nggih Pak Haji nggih? Benten. Nggih mboten? Bahkan Pak Haji Rosid dengan tutup mata, plek, oh iki bawang. Plek, iki jenang. Itu dari apa? Kulit. Gimana? Sungguh maha besarnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya luar biasa. Bahkan ada fungsi pokok dan Allah ciptakan ada fungsi cadangannya. Makanya orang punya panca indera,
sesuatu kita untuk mengetahui itu tidak hanya dengan melihat, tidak hanya dengan mendengar, tidak hanya dengan mencium, benar, tapi juga dengan salah satunya adalah meraba. Ini benar, itu sensitif. Ya Bu, bahkan jenengan ngelus-ngelus iki apa ya anak jendol-jendole. Nggih benar. Iki si apa jendol-jendol jebule wudunan ngono kan. Iki jendol-jendol nopo jebule dicakot lembut. Jendol-jendol. Kok mireng jendol-jendol semangat temen. Ya benar. Ini berfungsi sebagai apa? Menjadi mata juga. Kulit sebagai perangkat pernafasan yang berupa pori-pori pada permulaan kulit. Meskipun kadarnya sangat kecil, kulit juga menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nih, walaupun memang sangat kecil. Jadi orang yang mengabaikan kebersihan kulit berarti merusak dan melemahkan fungsi kulit, bahkan akan melemahkan dan merusak fungsi organ tubuh yang lain karena bagian luarnya sudah tidak diperhatikan. Ada rumah, ada gerbangnya. Orang tidak bisa menembus ke gerbang yang lebih di dalamnya kalau tidak menembus terlebih dahulu gerbang utama. Gimana? Jenengan boten saged langsung mlebet ke pintu ini Masjid Al-Fitrah sebelum jenengan melewati pintu pagar yang di depan. Betul? Makanya kabeh ini organ lapisannya. Anggo Bu, saran-saran agak cepet ge. Nanti ada di bab yang ketika sudah membahas tentang rukun wudu, fardunya wudu. Yo, niki memang oleh Abah Taufik disajikan dengan begitu rinci, detail, dibolan-baleni. Mergone napa? Wong sinau gua terus pisan besok ganti. Kesannya gini, kok materinya kemarin itu kulit, sekarang kok di halaman selanjutnya masih sama, di halaman selanjutnya masih sama. Itu sudah kami tanyakan. Memang di bab ini, di buku ini banyak dibolan-baleni karena apa? Sesuatu yang diulang berkali-kali itu akan meresap ke dalam diri kita. Nggih? Loh. Ihmalu turikina kunumu sila kayak bau sempol goreng. Ihmalu utawi remehake kebersihane kulit iku yakunu ono apa ngremeh iku mufsidan merusak minata abdo badanin
piro-piro anggota badan. Zakat utawi mengkono-mengkono kang tinutur iku badan jelas opo zakat. Jadi jelas apa yang disampaikan pitutur-pitutur itu mau. Orang yang meremehkan kebersihan kulit berarti meremehkan diri sendiri. Berarti nopo? Mengundang berbagai banyak macam penyakit. Wong remehaken padha karo rusak. Apapun itu nek wong remehaken padha karo rusak. Ngeremehaken kulit maka merusak perlindungan tubuh. Ngeremehaken sedulur ngalamat bakal atuh karo dia betul. Bahkan meremehkan siapapun itu akan merusak apapun yang berhubungan dengan apa yang kita remehkan. Ngeremehaken alim ulama atuh seko agama. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Walaupun yang namanya alim ulama tetap manusia biasa, tidak sempurna, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kagungan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alim ulama tidak ada yang benar-benar sempurna. Bahkan terkadang saat ketika kita memuji seseorang dengan berlebihan, maka dalam waktu tidak lama Allah akan tunjukkan kekurangannya sehingga membuat kita kecewa. Karena apa? Kadang manusia kalau sudah memuji manusia sampai pujiannya melebihi pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mau ditulungi terus nanti ngerti Allah, dirimu adalah orang yang paling pengertian, tidak ada duanya. Bahkan orang no sampean lah nyombo priwe gimana? Itu ngalem wong dingerteni sampai lupa sama Allah gimana? Nggih, Allah yang datangkan orang menolong kamu. Itu perantara, sejatinya yang menolong Gusti Allah. Maka ucapkan alhamdulillah, Allah kirimkan engkau, Allah beri pertolongan melalui engkau, Allah kirim engkau sebagai orang yang mengerti kondisiku, memahami kondisiku. Jangan pernah lupakan Allah. Zaman sekarang butuh ini kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, makalah yang ke-8. Salah satu penyakit yang merusak manusia itu adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Apa Bu? Ujub maring perkara kelawan awake dhewe. Majelis Taklim Al-Fitrah nek orang anak nyong orang melaku sombong itu. Nggih betul? Itu kesombongan. Nggih betul? Pengajian Raja Bandini kali orang dikomandoni ya Bu. Kita itu tangan-tangannya Allah, wakil-wakilnya Allah, segalanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih napa betul? Orang yang menyepelekan, yang ngeremehkan itu sebetulnya merusak. Ngeremehkan alim ulama merusak agama. Ngeremehkan aturan pemerintah lingkungan merusak kehidupan dunia. Nggih betul? Ayo cari akte. Ngapa akte barang? Kurang di akte ya masalahnya gawe oleh duit. Nggih betul? Tapi kita mau apapun, daftar sekolah butuh akte. Iya betul? Mau ibadah, mau umroh, buat paspor butuh akte. Iya betul? Ngeremehkan aturan pemerintah rusak perkara. Halo. Ngeremehkan orang tua rusak hubungan ridhonya dengan Gusti.
Gimana? Ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Uang anak kok wani remehna wong tua berarti rusak hubungan ridhonya dengan Gusti. Ridhonya Allah kepada kita itu rusak. Kita sendiri yang merusak. Naudzubillah min ngeremehaken tangga. Niki rusak hubungan kemanfaatan bertetangga. Ono ngeremehaken apa? Ora butuh tangga. Nggih betul. Itu nanti merusak. Kalau sudah rusak yang rugi siapa? Kita. Ana wong mati gotong be ora ikhlas. Kadang-kadang dia tahu diremehaken. Nggih betul. Orang-orang gotong Bu, saya pernah dengar ada orang meninggal dunia dipamitaken. Niki saya nggih. Saya. Ada orang itu sedekap bilang gini, "Oh, saya apa?" Karena mungkin pernah punya masalah, pernah sakit hati. Saya apa? Ya saya mandek. Iki untung wong mau ora milu nyuceni. Engkane wong niki milu nyuceni, gak bahaya ta? Bahaya mboten? Bahaya. Muni sae ora gelem kok. Angge nuconi barang mau karo dijiwiti. Aduh. Malah repot. Ini betul. Dikusuk dendam dulu aku tidak bisa mencubit kamu. Sikir rasa ngono aja. Padahal wong setan iku nek bisa berkata dan bisa mendengar, ya wasali. Wahai orang yang mengedusi gue memandikan. Gimana? Wahai orang yang memandikanku alon. Gimana? Musuhane alon. Kalau ada orang yang dulu pernah punya masalah, dan belum selesai dengan masa lalunya, belum selesai dengan takdirnya, masih punya dendam dengan seseorang, kemudian seseorang itu meninggal dunia, maka kalau bisa tidak usah ikut nyuceni. Bukti cewek sih nggak mungkin, tapi saya pernah mendengar, wah saya Pak bilang saya tok bilang belum. Ketika orang yang punya dendam, ketika orang yang punya hafal dalam hati, minum gotong, kaboten, dia akan beralibi banyak. Ngomong, gimana? Karena tidak cocok. Maka memang dianjurkan yang nyuceni keluarga. Gimana? Sing gotong utamakan keluarga. Gimana? Nah, bisa. Orang-orang yang masih punya dendam cukup dari jauh mendoakan. Kalau dia sudah berangkat untuk bertakziah, berarti ada indikat dia akan menyelesaikan takdirnya masa lalunya. Artinya sebetulnya dia masih sakit, tapi saya akan tetap takziah. Itu bisa jadi obat. Maka hati-hati Bu. Wong merusak hubungan bertetangga, maka dia merusak, menyepelekan tetangga, merusak kemanfaatan bertetangga. Tetangga itu pelindung kok Bu. Jare baik pager mangkok luwe kuat tinimbang pager tembok. Pager itu keliling tetangga, dilomani luwe kuat tinimbang pager tembok. Nggih betul? Nggih, dilomani. Ya Bu, luwe kuat. Ketika ada apa-apa kita tidak di rumah, dilindungi. Oh itu bapaknya tidak di rumah, kita ikut menjaga rumahnya. Gitu betul? Ikut menjaga. Tapi kalau tidak apik kalau tetangga, tinggal lunga, liburan, umai leboni maling, tanggane ngerti kae kemalingan gentong sisan. Balik ben kapok, naudzubillah nih. Maka jaga hubungan dengan tetangga. Walaupun tetangga itu macam-macam, anak sing sumeh, anak sing anak sing lomah, anak sing harus komplit Bu. Jadi apa itu hidup asli kehidupan harus dipertemukan dengan orang-orang yang berbagai karakter, harus mengalami macam-macam kejadian menyenangkan, menyedihkan, kecewa, ditolak, ya benar. Itu kehidupan yang sesungguhnya.
Jadi dhewek ngremehake ki ngrusak. Nggih. Orang yang meremehkan pasangan merusak hubungan kasih. Kalau bojo aja ngremehna. Walaupun kadang kelihatan kekurangan. Nggih betul. Maka orang yang paling tahu jeleknya pasangan kita yo bojo. Nggih betul. Makanya orang ngalem-ngalem, ya Allah, Masya Allah, yang akan ketemu karo Pak Kiai kae, nek cepat seneng, wis orangnya bersih, rapi, ambune wangi. Orang lain bilang gitu, bojone burung mambuntu. Urung mambu kecut, urung mambu iler. Yang paling tahu banyak jeleknya adalah pasangan. Tapi semua istrinya Rasulullah itu tidak pernah menceritakan jeleknya Rasulullah. Bukan karena saking apike garwane, selain itu karena memang Rasulullah tidak pernah kelihatan cacatnya. Nggih. Bahkan Ibu Aisyah muda, cantik, rindu pada suami. Saat Rasulullah sudah qiyamul lail, sedang sholat, maka khusyuknya luar biasa. Saat Kanjeng Nabi niku sedang berdiri, maka Ibu Aisyah tidurnya selonjor dan terlentang. Iki nek aku sholat tergoda karo nyong apa ora wong cantik. Di saat Nabi mau sujud, Ibu Aisyah menggerengkok bahasa Indonesia. Menggerengkok supaya tempatnya bisa buat sujud Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Nggih. Dan itu Ibu Aisyah sampai mau tidur terbangun alias ngelilir sampai bangun melihat Kanjeng Nabi masih sholat. Maka yang diceritakan oleh Ibu Aisyah adalah bagaimana sholatnya baginda Rasulullah Muhammad. Tadi tergantung akeh. Jadi bojone iku guyune karo mecucune akeh endine ngono. Nek akeh mecucune ya kadang guyune ketutup. Bojone nyong perengutang, umpama nggih mboten. Bojone nyong dremimilan. Aling-aling karo aling nyacot akeh endi lho, Pak. Nggih. Orang-orang terdekat seperti itu. Jangan meremehkan hal-hal tertentu karena meremehkan berarti merusak. Yang meremehkan kebersihan kulit aman. Mbak Daget hari ini nggak ngantuk, nggak kaget juga. Yang meremehkan kebersihan kulit merusak daya tahan tubuh. Mugi-mugi manfaat. Next time lanjut bab 8, faedah berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air ke dalam hidung, faedah berkumur dan istinsyak. Mugi-mugi manfaat. Anak jenengan benar-benar belajarnya detail seperti ini, setiap basuhannya yang air yang menempel pada kulit tidak akan jenengan sia-siakan. Jenengan akan basuh kulit kita dengan sesempurna mungkin agar bisa mendapatkan kesempurnaan wudu. Insyaallah barokah Rabbi tafana bima 'allamtana Rabbi alimna ladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana sidina Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti pengajian kita Futuharoh, baik yang live, baik yang online atau offline. Ini yang nyimak dari awal itu 100 lebih yang di online, yang like 9.700. Gimana? Memanfaatkan media dakwahnya lebih luas.
luas. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa ala alihi sallallahu tabaraka wa ta'ala sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innaka tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana la ilaha illa anta jalali jalali ma'adhi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wa li mashayikhina wa li mu'allimina wal mustaqimina wa li talamidina wa li ma'alati al-majlis wa li ma'alati al-madinah tabajjal negara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya hayyu ya qayyum ya 'azim ya rabbal alamin iftah qulubana futuhal 'alimin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa nukratan ba'da al-maut. Allahumma bin 'alaina fi syaqatil maut wa najatan min an-nar wa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kami tutup dengan cara pengumuman bagi seluruh jamaah Majelis Ta'limul Fitrah, kami undang untuk menghadiri pengajian dalam rangka khatmil Quran wal kutub santri putra santri putri Pondok Pesantren Al Amin dan juga syukuran Masjid Al Amin. Alhamdulillah sampun dagem syukuran Masjid Al Amin jenengan derek ikut berjariah ibu terus kalian haulipun Mbak Romke Haji Khalid Fadli, Mbak Haji Srinoto, Mbak Kiai Abdul Wahab, Mbak Kiai Raden Syahid Bakri, si Mbak Kiai Munawir. Sebentar Bu, sebentar. Waktunya, kapan waktunya? Hari Selasa, tanggal 27 Januari jam 9 sampai selesai. Pembicaranya Ibu Nyai Hajah Karisma Yogi Noviana dari Madiun dan juga akan hadir Ibu Ustadzah Nuzul Asroriyah dari Banyumas. Beliau juga akan hadir dari hormat dari Rawuh, Nah, terus mangke ada lagi saya undang ibu juga hari tanggal 29 Kamis habis duhur, hari Kamis habis duhur tanggal 29 monggo kula aturi jenengan derek rawuh hormat rawuhnya derek dungone gurunya anak saya. Jadi tanggal 27 acara khatmil Quran wal kutub, tanggal 29 ba'da duhur ada acara syukuran. Syukuran dalam rangka syukuran. Malam Jumat naik jenazah sakit hadir ini ada bedah kitab kalau tidak salah hukum zauji atau apa itu dari di Pondok Alamin tanggal 27 hataman pengajian umum, tanggal 29 habis duhur umum juga boleh, siapapun boleh rawuh acara syukuran. Malam Jumatnya itu ada, kalau pas syukuran itu nanti yang akan rawuh Gus Syahnun, putra dari Abuya Haji Taifur Mawardi. Putranya Mbak Taifur, yang Gus Syahnun, putra pertamanya, itu akan rawuh insya Allah pas hari Kamisnya habis duhur beliau akan rawuh. Entah beliau nanti mau memberikan mauidhah atau mau mendoakan, kami nggak tahu. Yang jelas kemarin sudah ngetiko punyai saya insya Allah duki niki pun kula wong kula catet nggih insyaallah bismillah kalau tidak ada halangan duki, dan juga Abah Yai Imam Baihaqi. Terus malamnya itu akan ada sholawat putri dari pondok dari Tauhid dan juga kolaborasi dengan nasyid dari Pondok Pesantren Jepara Bang Sri dan juga bedah kitab. Nah, mungkin misalkan masa akan rawuh nanti insya Allah mungkin kitabnya ada bisa dibagi. Biasanya kalau bedah kitab itu nanti nganu nopo
ada dibagi kitab, cuman jumlahnya terbatas. Kitab ngoten iki Bu. Tapi nanti ada entah itu Fadhailul Quran wa Manzilatis Sujud atau Huququz Zaujain, itu nanti saya masih menunggu informasi dari pengasuhnya. Yang angkat ngasto Ibu Nyai Hajah Ummi Munarsirah Al-Hamilah Al-Hafidhah, pengasuh pondok pesantren Darul Furqan Amthilati Bangsri Jepara. Nggih. Monggo Timnas hadir sedoyo. Nggih. Panjenengan adalah keluarga. Saya Al-Fitrah itu keluarga saya. Jadi panjenengan saya atur nih. Kalau misalkan nanti kendaraannya kok takut, nggih. Nanti kendaraan apa itu? Cowok biasa panjenengan monggo, tapi sing wis biasa lintas atas saja. Harus sudah disiapkan tempat parkirnya. Kalau dulu kan ada yang di bawah ya. Nah, kalau pengajian umum itu biasanya di bawah manjate menggeh-menggeh alias jalan kaki. Tapi di atas itu setelah tanjakan pertama terus nikung itu sudah ada yang tanah yang didoser yang mau dijadikan kaplingan rumah tapi belum. Akhirnya ada halaman yang sangat luas, itu mobil langsung masuk sana parkir, jadi jalan menuju ke pondok itu cuman sedikit. Nyata nggih, monggo saestu niki dalem undang baik yang offline maupun yang online. Yang online juga nanti hadir tanggal 27 Khatmil Quran wal Kutub dan acara haul. Tanggal 29 habis zuhur ini syukuran pribadi nggih, tapi saya undangnya umum. Monggo sami rawuh nggih. Wis pokoke syukuran ngoten mawon. Mangke malamnya ada pengajian dari Umi bedah kitab nggih. Umi itu biasanya kalau ngaji mesti bawa kita, nanti bedah kita. Kata mugi-mugi manfaat. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.